Okay, good afternoon everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Okay, so how are you doing today? I hope you're all doing good, doing well, and of course healthy ya. Semoga semuanya baik-baik. Okay, so in this meeting, we are going to discuss anyway. Ini ya, topic 1. Ya, topic 1 itu tentang a sentence has a subject and a verb ya. Jadi kita akan mempelajari very basic structure of a sentence ya. Seperti saya sebutkan di awal juga di last week ya, that all of the topics we are going to cover are those skills ya, tested on ITP TOEFL test. Jadi semuanya ya comprising all the skills in ITP TOEFL, yaitu ada ada structure, ada apalagi listening, dan juga ada reading. Jadi mainly we're going to discuss these 3 skills, and of course we're going to practice them ya. Nah, on LDRU, I already posted our course topic today, so I hope you already downloaded. And now we're going to discuss it over. But let me share my screen first. Ya, ini sebenarnya file yang sama juga yang kalian download di LDRU. Okay, so skill 1. Of course, this is practice 1 too, yeah. Be sure that the sentence has a subject and a verb. This topic will let you know that English sentence always has a subject and a verb. Banyak juga yang memahami bahwa kalau dalam bahasa Inggris itu pasti hanya ada satu subjek dan satu verb. Ya, kecuali untuk konteks tertentu, misalnya compound sentence atau complex sentence ya, atau compound sentence. Sudah saya sebutkan tadi ya. Compound atau complex sentence. Kalau dalam simple sentence, nah kalian sudah pernah pasti kalau pernah ya. Kalian masih ingat tidak? Pola dari simple sentence dan compound sentence. So basically in English there are 3 types of sentences beyond the tenses. Yeah, we're not talking about the tenses, but we're talking about the basic structure of a sentence. English sentence actually. Jadi ada 3 types of sentences. Ada simple, ada compound, dan yang terakhir adalah complex. And I think in Bahasa Indonesia we also have 3 this type of sentences ya. Ada kalimat apa sih yang disebut sebagai kalimat simple di dalam bahasa Indonesia, mungkin deklaratif ya, yang susunannya hanya ada satu subjek dan satu verb. Itu yang dibilang simple sentence. Kemudian yang kedua adalah compound sentence, di mana compound sentence itu memiliki kombinasi subject and verb. Kombinasi berarti ada 2 ya. Ada perpaduan subject plus verb, kemudian nanti ada konektornya di tengah, kemudian dilanjutkan lagi subject dan verb, begitu. Atau sering disebut compound sentence ini sebagai kalimat majemuk. Nah, majemuk itu ada 2, sama juga di dalam bahasa Inggris ada 2. Yang pertama majemuk setara, berarti menghubungkan antar klausa, di mana klausa ini klausanya setara ya. Jadi tidak ada klausa yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari klausa satunya. Dan klausa tidak setara. Nah, kalimat majemuk tidak setara adalah kalimat kompleks kalau dalam bahasa Inggris. Jadi ada simple,
Ada compound, majemuk setara, dan complex sentence. Nah, kalimat majemuk bertingkat. Nah, compound dan complex sentence ini dibedakan dari conjunction-nya. Kalau dalam compound sentence, conjunction-nya sering disebut sebagai coordinate conjunction, yang mana tidak lain karena fungsi dari conjunction ini menghubungkan dua klausa yang klausa itu adalah setara, ya, jadi coordinate. Maka dalam complex sentence akan berbeda. Jadi konektor di dalam complex sentence karena menghubungkan klausa yang tidak setara, yang satu bergantung pada klausa yang lain, sedangkan klausa yang satunya tidak bergantung pada satunya. Jadi ada independent, berarti bisa berdiri sendiri sebagai kalimat utuh. Yang satu, klausanya dependent. Dia harus bergantung ke klausa yang satunya. Nah, inilah yang disebut posisi klausa tersebut tidak setara, nggak sama ya, tidak setara. Makanya conjunction-nya disebut bukan coordinate conjunction, yaitu ada di compound. Disebut sebagai subordinate conjunction. Nah, jadi bagaimana kita membedakan compound dan complex? Of course, based on the conjunction. Bagaimana kita membedakan simple dari compound? Membedakannya dari klausanya. So we have to know the basic understanding of what a clause is. Jadi kita harus tahu dulu klausa itu apa sih? Anyone knows what is a clause? Ada yang tahu? Klausa itu apa? Halo. Kalian di situ kan ya mendengarkan? Hello there. Ada yang? Oke. Ya, silakan. Panggilannya siapa ini? Safira. Elsas, sorry. Elsas ya tadi ya. Menurut aku klausa itu ini kumpulan kata yang terdiri dari subjek sama predikat. Oke. Oke, thank you. Ya, jadi poinnya adalah harus ada subjek dan ada predikat atau verb ya. Nah, tapi perlu digarisbawahi. Ada subjek dan predikat, tapi hanya satu. Satu di sini adalah sebagai satu kesatuan ya, bukan kombinasi. Soalnya kalau dalam compound sentence nanti kita melihat ada kombinasi ini. Jadi ada subjek plus verb. Nanti kita temukan lagi ada subjek plus verb lagi. Nah, ini yang a little bit tricky. So you have to be careful with this one. I'm going to show you the difference before ini ya. Before we come to this topic, so we have to have this basic understanding dulu, karena supaya lebih mudah nanti ke sini. Ini hanya mengulas saja sih, mengulang ya. Jadi kalau dalam simple sentence bisa terdiri dari sebenarnya subjeknya satu, verbnya juga satu, tapi dalam satu kesatuan ya, bukan dalam kombinasi. Nah, misalnya, bisa nggak simple sentence ada dua subjek? Bisa, tapi sebenarnya dia satu kesatuan. Misalnya di sini, my friends and I. My friends and I. Itu ada my friends, ada I. Berarti ada dua subjek dong, Mem. Iya, dua subjek. Tapi dia satu kesatuan. Subjeknya hanya satu sebenarnya. Nah, kemudian mungkin saya jelaskan lebih lanjut ini ya. Kenapa bisa dihitung hanya satu? Coba kalian ganti dengan pronoun. Nah, pronoun dalam bahasa Inggris kan ada I, we, you, they, he, she, it itu ya. Kalau my friends and I bisa diganti dengan pronoun we di situ. Hanya satu kan? Jadi sebenarnya satu subjek dan satu verb. Kemudian ada lagi di sini. Tapi di sini ada dua verb gitu. Dan ini masih termasuk ke dalam simple sentence, bukan compound sentence. We watched the game and cheered for our team. Nah, di sini
ada kata and. Ya, ini coordinate conjunction, ma'am, gitu kan. Itu ada and buktinya. Tapi kita lihat apakah and di sini connecting clauses. Tadi syaratnya klausa itu sudah disebutkan oleh teman Anda ya, ada subjek dan ada verb. Itu minimal, syarat minimal untuk menjadi sebuah klausa itu harus ada subjek dan verb. Yang mana syarat minimal ini juga ada dalam kalimat ya. Jadi sebenarnya klausa bisa jadi kalimat kalau itu sudah expressing a complete thought ya. Maksudnya di sini adalah sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti, understandable. Maka sudah cukup hanya ada subjek dan predikat. Misalnya I work. Udah cukup sebenarnya dan bisa dipahami gitu ya. I work at the office, misalnya seperti itu. Itu tambahannya. Tapi I work saja sudah bisa dipahami ya. Jadi expressing a complete thought. Nah, itu sudah bisa dibilang sebagai kalimat. Ya, jadi syarat minimum klausa sama dengan syarat minimum kalimat. Nah, di sini ada and, tapi and di sini bukan connecting two clauses. Nah, karena kalian tadi sudah memahami klausa itu ada subject plus verb, harusnya and ini menghubungkan subject plus verb di awal dan subject plus verb di akhir setelahnya, setelah and. Tapi kita lihat di sini and justru menghubungkan, bukan itu, menghubungkan kata kerja watch dan cheered di sini ya. Kenapa? Ini sebenarnya hanya mempersingkat saja karena paralel ya. We ini dipakai untuk subjek di cheered ini juga. Ya, jadi sama. We watch, we cheered. Ya, sama. Jadi tanpa mengulangi supaya nggak redundant ya. Jadi we-nya hanya satu. We watch the game and cheered for our team. Nah, bagaimana kalau we-nya kita tuliskan di sini? Secara struktur, dia masuk ke dalam compound sentence. Ya. Secara strukturnya ya. Karena tadi and di sini connecting clause. Ya. Klausa yang pertama we watch, klausa yang kedua we cheered. Ya. Subject verb, kemudian kalau ditambah we di sini berarti subject verb juga. Maka and fungsinya compound sentence connecting clauses. Ya. Tetapi sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris dengan mengulang we di sini maka redundant ya. Jadi satu kali aja. Asalkan subjek verbnya masih sama. Tapi biasanya ya, dalam compound sentence ini, kenapa dibuat menjadi dua klausa? Karena memang berbeda, subjeknya berbeda, verbnya berbeda. Di sini. It is a huge place, and I was a little worried about getting lost. Nah, di sini subjeknya it. Setelah N, subjeknya I. Ada is, kemudian ada I was. Ya, ada was. Nah, biasanya menghubungkan klausa karena memang klausa itu harus dibikin dua karena berbeda. Ya. Nah, maka dibuat menjadi compound sentence. Maka and di sini bukan lagi menghubungkan words, bukan lagi menghubungkan kata. Kalau yang atas tadi menghubungkan kata. Kata apa? Kata kerja yang dihubungkan. Watch dan cheer. Tapi di sini and mana tadi? And di sini connect two clauses. Ya. This is the first clause, and then this one, the last one would be the second clause. So and here is a coordinate conjunction which connects between clauses. So this is, of course, compound sentence. Contohnya lagi di sini. My friends and I have TVs at home, but we like watching games at the cafe with other friends. Ada subject verb combination yang mana subject verb combinationnya ini beda ya. Subjek pertama di sini dalam klausa pertama my friends and I. Ya, subjek dalam klausa yang kedua we. Oh, ini sama ya, berarti sorry. Nah, kemudian di sini have, kata kerjanya beda. Ini like. Dan keterangannya ini juga bisa keterangannya yang berbeda karena ingin menjelaskan additional information-nya itu berbeda, maka dibuat jadi compound sentence dua klausa ya.
Dan biasanya coordinate conjunction ini dipakai juga untuk menjelaskan ada ide apa dalam kalimat tersebut. Ada ide yang kontras atau fungsinya hanya additional information ataukah menghubungkan klausa yang isinya di situ sebab akibat. Nah, itu semua berdasarkan konektor yang dipakai. Kalau misalnya hanya menambahkan informasi yang mana basicnya masih sama, maka hanya ditambahkan and di situ. Kalian pilih and. Nggak cocok kalau kalian ingin mengekspresikan similar ideas, tapi pakainya but. Berarti nggak cocok. Kalau but di sini seharusnya menjelaskan dalam dua klausa itu ada ide yang kontras atau yang berkebalikan. Misalnya contoh di sini, she likes country music, but he hates it. Ya, ada dua orang ingin menjelaskan dua orang, yang satu suka sama satu genre musik, yang satu nggak suka sama genre musik tersebut. Ya, nah, di situ berarti ada ide yang berkebalikan. Ya, ingin menjelaskan adanya kontras di situ. Maka kalian lebih pilih but daripada and ya, karena bukan menambahkan informasi, bukan expressing similar ideas ya, tapi expressing contrasting idea. Kemudian kalian pilih or kalau misalnya dalam kalimat kalian ingin mengekspresikan adanya option ya atau alternatif di situ. Contoh, every Friday night they go to a classical concert or they visit an art gallery. Jadi optionnya di sini hanya dua, either going to a concert atau visiting gallery gitu ya. Jadi either one, ada option. Kalau nggak classical concert, ya pergi ke art gallery gitu ya. Kemudian so dipakai untuk express di situ adanya cause effect ya, biasanya sebab akibat. He works a lot, so they don't go out very often. Misalnya kalau berdasarkan kalimat ini ya, alasan, ya ini bisa menjelaskan alasan. Alasan kenapa jarang keluar, jarang pergi-pergi, karena kerja terus atau banyak kerjaan. Ya. Kemudian ini, ya klausa yang terakhir diakibatkan karena informasi yang ada di klausa sebelumnya. Ya, jadi ini akibat dari he works a lot. Kenapa jarang keluar rumah? Ya, karena he works a lot gitu ya. Itu penyebabnya. Jadi menggambarkan cause and effect. Jadi kalian tidak bisa sembarang pick this coordinate conjunction tanpa consider the ideas that you want to express in a sentence. Nah, ini mungkin akan berpengaruh dengan kebiasaan kalian. Kalau misalnya sekarang kan sering ya dalam sosial media kalian posting a picture, a photo misalnya, and then you put the caption with English, bukan pakai bahasa Indonesia. Tapi dalam menjelaskan itu kalian menulis banyak, titiknya nanti nggak tahu di mana kayak gitu ya. Dan dalam kalimat tersebut kalian bisa mengulang kata and ada 3 kali mungkin, atau mengkombinasikan antara and, but, or, so semua dipakai dalam satu kalimat. Nah, kalimat yang seperti itu kalau dalam bahasa Inggris disebut kalimat yang run on. Run on itu jalan terus, nggak tahu titiknya sampai di mana gitu ya. Terus saja gitu. Jadi too many ideas in one sentence. Nah, itu bukan kalimat yang efektif kalau dalam penulisan secara akademis ya, terutama dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana kemudian kita mengurangi cara menulis yang seperti ini supaya lebih efektif? Kalian harus consider ini. Dalam kalimat tersebut ingin mengekspresikan apa? Oh, hanya ini yang ingin diekspresikan, contrasting idea. Ya udah, pakai but aja sudah cukup kayak gitu ya. Nah, atau pakai and saja. Tapi bukan berarti kalian bisa mengulang and sampai banyak. Oke, ma'am, dalam kalimat ini saya ingin ada 5 clauses. Dan itu semua connect dengan and misalnya. Karena ini semua isinya ini similar idea. Cuman apa menambah informasi saja, ma'am. Ya, tapi kita harus consider benar-benar mana yang ingin disampaikan dalam kalimat itu
yang memang benar-benar similar ideas yang mana, yang additional information yang mana, seperti itu. Jadi kita bisa pilih dan hanya menggunakan misalnya and satu saja. Kemudian mungkin klausa berikutnya bukan expressing similar idea tapi contrasting, maka kita tambahkan but di situ. Ya, jadi you have to be careful with this. Kemudian itu dalam compound sentence ya. Nah, kembali lagi ke simple sentence. Kalau simple sentence di sini tadi bisa dalam beberapa pola ya. Tapi ingat-ingat kalau kalian menemukan coordinate conjunction dalam simple sentence, pasti itu bukan menghubungkan klausa. Hanya menghubungkan items atau menghubungkan words ya di situ ya. Words-nya bisa menghubungkan subjek atau menghubungkan ini kata kerja ya. Jadi polanya bisa one subject, one verb, two subjects, one verb, atau one subject, two verbs, atau bahkan dua subjek dan dua verb. Misalnya dua subjek dan dua verb ada di contoh yang pertama. My friend TV too. Dua subjek yang mana bisa di merge jadi satu and watch it on TV too. Ya, jadi ada dua subjek, dua verbs di sini, ada play dan watch. Yang mana masih paralel karena masih menggunakan subjek yang sama. Jadi and di sini bukan connecting clauses, tapi dia hanya connect two words yang mana verbs ya, play and watch. Maka kombinasi ini masuk ke dalam dua subjek dan dua verb ya. Tapi masih hanya satu klausa. Maka karena hanya satu klausa disebut sebagai simple sentence, bukan compound sentence. Oke, how is it going? Bisa diikuti ya penjelasan saya? Oke ya. Oke, kalau nggak ada yang respon, oke ya terima kasih. Nggak apa-apa, kalau nggak ada yang respon, I'll take it as yes. Alright, sekarang kita langsung masuk ke materi yang kita akan bahas ya. Nah, di dalam bahasa Inggris harus ada agreement. Agreement ini kecocokan. Kecocokan antara apa? Antara subjek dan verb. Nggak boleh kita pakai subjeknya misalnya singular. Kemudian kita pakai verbnya itu untuk verb yang plural, maka tidak cocok dan tidak bisa kalau bahasa Inggris. Pasti itu grammatically incorrect. Ya, kalau kalian ingin membuat kalimat yang grammatically correct, ya harus mengikuti aturan bahwa subject itu harus agree with the verb. Nah, kemudian di sini dari judulnya kita sudah tahu ya, be sure that the sentence has a subject and a verb. Ini syarat minimal yang tadi teman kalian sebutkan, syarat minimal dalam klausa atau syarat minimal dalam sentence. Maka kalau dalam misalnya kalian baca sebuah kalimat, tapi ternyata kalimat tersebut missing verb atau missing subject, maka kalimat itu belum bisa disebut sebagai kalimat. Nah, incomplete sentence ya atau kalimat yang belum lengkap itu sering disebut sebagai error atau fragment ya, terkadang disebut sebagai fragment. Hanya bagian dari kalimat tapi belum menjadi kalimat. Karena tidak memenuhi syarat tadi ya, tidak bisa. Nah, kemudian di sini ada contoh bla bla bla. Nah, ini model pertanyaannya dalam TOEFL test juga seperti ini ya, salah satunya. Atau bisa jadi kalau dalam structure kalian diminta untuk mengeliminasi, misal dalam satu kalimat kalian harus mengeliminasi mana yang tidak sesuai dengan kalimat tersebut. Nah, problemnya biasanya kadang memunculkan dua verbs ya atau memunculkan dua subjects padahal kalimat itu simple sentence. Jadi kita harus mengeliminasi salah satunya. Jadi modelnya seperti itu. Nah, kalau yang ini multiple choice, jadi kita harus pilih salah satu kata yang
memang tepat ya untuk kalimat tersebut, sehingga kalimat tersebut bisa disebut sebagai complete sentence atau sentence. Nah, di sini contohnya bla 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 was backed up for miles on the freeway. Nah, kita harus lihat dulu di situ, harus periksa apakah benar-benar sudah ada subjek dan verbnya. Kira-kira kalau dari ini kita sudah tahu bagian setelah titik-titik ini atau setelah blank ini ya, ada kata kerja was backed up. Ya, ini bentuk kata kerja pasif. Jadi satu kesatuan. Kalau ditanya predicate-nya mana? Was backed up. Kemudian for miles on the freeway ini objek yang dimulai dengan preposisi. Jadi object of preposition ya. Maka ini objek, ini predicate atau verbnya. Dan kalimat ini ternyata kalau kita sudah menganalisis semuanya, maka ditemukan bahwa kalimat ini belum menjadi kalimat karena tidak ada subjeknya, ya, missing subject. Tugas kita adalah mencari subjek di sini. Nah, kita perlu tahu dulu yang bisa dijadikan subjek itu kelompok kata apa saja, atau kalau dalam bahasa Inggris sebutannya adalah part of speech. Nah, part of speech dalam bahasa Inggris itu ada noun, ada adjective, ada apalagi adverb, ada kok lupa interjection, ada preposition ya. Atau sering disebut juga dengan kelas kata, ya, kategorisasi kata. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, subjek itu is always noun atau noun phrase. Atau turunannya dari noun ya, pronoun ya. Jadi, yang bisa menduduki subjek hanya itu tadi, pronoun, noun, atau noun phrase. Gitu ya. Nah, kita cari tahu dulu dari option A sampai D yang bisa masuk ke dalam kategori tersebut. Kalau dari A sampai D, yang paling ketahuan bukan noun adalah yang B, in the morning. Ya, itu preposisi diikuti dengan kata benda. Jadi bukan. Atau sering disebut juga object of preposition ini ya. Jadi ini bukan noun. Nah, ini udah, atau noun phrase juga bukan ini. Tidak masuk dalam noun phrase. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih option A, C, D di sini. Yesterday, kelas katanya yesterday memang noun. Tapi di sini menunjukkan keterangan ya. Noun di sini yesterday. Dia memberikan informasinya di sini adalah keterangan. Maka tidak bisa ya untuk di posisi sebagai subjek. Kemudian tinggal C atau D di sini. Traffic atau cars. Karena sama-sama noun. Jadi sama sebagai subjek. Kita tinggal sesuaikan saja dengan konteksnya. Ya, traffic atau cars. Kira-kira yang was backed up itu traffic atau cars? Ya. Anyone? Oh, di sini ada sih jawabannya. Yang lebih cocok cars ya. Traffic lah. Traffic. Traffic. Ya, sebentar. Tadi siapa yang menjawab? Maaf, Mem. Tadi nggak sengaja on mic. Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, malah merespon saya ya. Good. Daripada nggak ada yang jawab, ya kan? Nah, saya kayak ngomong sendiri gitu. It's okay. Kemudian kita lihat di sini, kalau berdasarkan penjelasan ya, oke, kita baca dulu aja penjelasannya. In this example, you should notice immediately that there is a verb was, ini ya tadi ya, but there is no subject. Nah, kita tadi sudah menganalisis ini bahwa yang hilang di sini adalah subjeknya, bukan verbnya. Karena was backed up ini passive voice ya. Nah, kemudian answer C is the best answer. Oh iya, because it contains the singular subject traffic. Sorry, saya tadi ini ya nggak careful. Yang dilihat di sini
harus agree juga ya, saya sendiri yang menyampaikan, saya sendiri yang lupa. Jadi ada kesesuaian antara singular dan pluralnya di situ. Ya, jadi misalnya di sini pakainya was, nggak mungkin cars dong, ma'am, karena ini untuk plural gitu ya. Padahal kalau kita pakai cars harus disesuaikan sininya juga harus were, nggak mungkin was. Kalau cars was, maka ini jadinya incorrect dong, ya. Harusnya traffic, ya betul sekali tadi. Terima kasih ya. Safira ya. Nama panggilannya lupa. Siapa tadi nama panggilannya? Elias ya. Sas mem dipanggilnya. Oh ya, Sas. Oke, Sas. Ya, Safira ya, Sas. Ya, jadi mana tadi nih? Nah, di sini optionnya tadi kita tinggal pilih hanya traffic atau cars. Nah, kita bisa lihat dari secara strukturnya itu juga. Oke, good. Thank you. Kemudian contoh yang selanjutnya, di sini ada engineers, bla bla bla, for work on the new space program. Nah, kalau dilihat di sini, yang miss apa? Yang hilang apa di sini? Coba engineers bisa sebagai subjek ya. Apakah sudah ada verbnya di situ? Belum, Miss. Apakah sudah ada verbnya? Belum, ma'am. Belum. Oke, ya, terima kasih Dini. Dini ya tadi yang jawab ya. Ya, jadi yang miss di sini adalah verb. Sedangkan syaratnya tadi harus ada subjek dan harus ada verb ya. Jangan lupa itu. Maka kita lihat di sini option A sampai D necessary nggak mungkin bisa masuk ke dalam posisi predicate karena necessary adalah, ayo kelas katanya apa? Anyone knows? Necessary? Tadi kelas kata kan ada noun, ada adjective, ada adverb, ada preposition, interjection, ya. Nah, necessary ini masuk ke dalam kategori yang mana dari sekian kelas kata? Adjective, ma'am. Yes, exactly. Good. Kategori adjective. Kemudian are needed. Masuk kategori verb. Good. Hopefully. Verb. Hopefully. Ada yang tahu? Adjective bukan, ma'am. Adverb. Adverb ya. Good. Nah, dulu saya ingat sekali waktu SMP guru bahasa Inggris saya ini ya memberitahu kalau mau hafal adverb itu biasanya katanya belakangnya syllable paling belakang ada li gitu ya. Hopefully, kemudian apa lagi? Necessarily gitu ya. Clearly gitu ya. Itu semua adverb. Tapi hati-hati karena kita nanti terpaku pada syllable paling belakang harus li. Nanti ada kata fast kita tambahkan fastly. Nggak ada ya dalam bahasa Inggris fastly. Tapi fast itu sudah adverb. Tanpa ditambah li itu sudah adverb. Pengecualian. Jadi ada beberapa kata memang keluar dari bentuk kebanyakan gitu, bentuk generiknya. Sama juga dalam bahasa Inggris memang verb juga ada dua ya, ada regular, ada irregular. Nah, kita harus terbiasa dengan itu juga. Hopefully di sini adverb good. Yang terakhir next month. Kelas katanya apa? Anyone? Next month itu noun ya. Tapi karena ada dua, maka ini kelompok kata, frasa. Jadi frasa karena benda, jadi frasa benda gitu ya. Next month.
Jadi ini adjective, ini verb, ini adverb, ini noun phrase. Dari perbedaan kelas kata ini udah langsung ketahuan jawabannya are needed ya. Karena nggak mungkin ditempati oleh ya kelas kata yang lain. Yang bisa menempati predicate hanya dari kelas kata verb ya, verba. Maka are needed is the correct answer. The best answer ini kalau di sini dibilang. Oke, sampai di sini any question? 1, 2, 3. Oke, no question berarti. Julia mau bertanya ya? Tidak? Tidak, ma'am. Oke, kirain mau bertanya. Oke, ya berarti no question. So I think my explanation is understandable and easy to follow. Ya, mudah diikuti ya. Oke, sekarang kita lanjut ke exercise 1 sekarang. So you have to indicate whether this sentence is correct or incorrect. If you find that the sentence is incorrect, so you have to underline or you have to mention which part of this sentence is incorrect ya. Kalian bisa lihat dari contohnya di sini incorrect dan correctnya seperti apa. Mungkin bisa double subject jadi incorrect atau double verb ya, atau justru miss one of these components ya. Jadi kalian periksa saja dalam kalimatnya nomor 3 sampai 10 apabila sudah lengkap ada one verb, one subject dan itu sudah bisa disebut sebagai kalimat, maka correct. Kalau ada yang double atau miss one of those components, maka incorrect. Oke, silakan saya beri waktu berapa menit ya? 5 menit ya, cukup. 5 menit, please complete number 3 through number 10 di sini. I'll give you 5 minutes and I'll be back to you after 5 minutes. Silakan.
Okay. Are you done? Sudah selesai? Oke, saya anggap sudah selesai lah ya. Pokoknya setiap no response, so saya anggap itu ya aja gitu ya. Oke, let's see number 3 di situ. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Is this sentence correct? Incorrect, Miss. Anyone wants to answer? Incorrect. Miss. Yes. Incorrect. Oke, ya. Kenapa incorrect? Tidak ada verbnya. Kenapa ini disebut incorrect? Tidak apa tadi? Tidak ada verbnya. Oke, good. Ya, tidak ada verbnya. Jadi, a job on the day shift or the night shift. Or di sini bukan connecting to clauses ya. Karena or termasuk dalam coordinate conjunction dalam compound sentence. Tapi or di sini bukan connect subject verb combination ya. Karena kalau kita lihat di sini subjeknya mana, verbnya mana sebelum or nggak ada ya. Jadi dia hanya menghubungkan phrases. Phrase yang pertama adalah a job on the day shift. Phrase yang kedua, noun phrase yang kedua, the night shift, gitu ya. Jadi hanya connecting to noun phrases. Di mana noun phrases ini karena noun ya pasti subjek ya, bisa menduduki posisi sebagai subjek. A job on the day shift or the night shift. Berarti subjeknya sampai plant ya. A job on the day shift or the night shift at the plant. Ini satu kesatuan sebagai subjek. Available itu adjective. Dan tidak ada kata kerjanya di sini. Pasti kalimat ini incorrect. Dia masih butuh kata kerja. Nah, kalau kita sisipkan kata kerja di sini, kata kerja yang cocok apa? Untuk a job on the day shift or the night shift at the plant. Karena dia hanya satu, hitungannya singular, maka di sini kata kerjanya juga harus agrees dengan subjek yang singular, yaitu apa? Subjek yang singular apa di sini? Karena sudah ada adjective, maka Is bukan, ma'am. yes, exactly. A job on the day shift or the night shift at the plant is available. Nah, itu baru kalimat yang complete. Itu bisa disebut sebagai sentence ya. Kalau ini masih error. Sentence tapi error ya. Incorrect. Number 4. The new computer program has provides a variety of helpful application. Correct atau incorrect? Correct, Miss. Correct, Miss. Correct. Oke. Ya, kalian bisa temukan sebentar. Kalian bisa temukan subjeknya? Yang mana subjek? The new computer program. Oke. The new computer program. Good. Itu subjeknya ya. Kemudian verbnya mana? Atau predikatnya mana? Has provides. Oke, good. Ya. Jadi the sentence is supposed to be correct ya, tapi ada satu yang kurang tepat gitu ya. Jadi the new computer program has, harusnya kalau ada has di situ provided ya, harus ada verba ketiga. Jadi bukan bentuk verb pertama ya, bukan has provides tapi has provided.
Kalau misalnya tetap dituliskan seperti ini, ada has, ada provides, maka ada dua kata kerja. Ini dihitung menjadi dua akhirnya. Karena sama-sama ini has bisa untuk singular, ya kata kerja untuk singular, provides juga kata kerja untuk singular. Maka ada double verbs. Sedangkan di sini hanya ada satu. Tanpa ada konektor juga di sini. Maka tidak bisa disebut sebagai correct sentence. Ya, jadi kekeliruannya hanya tipis ya, hanya di sini. Tapi secara strukturnya dia sudah tepat ya. That a sentence has subject dan ada verbnya, ada predicate-nya. Tapi bentuk tensesnya yang tidak tepat. Sehingga menimbulkan kerancuan ya. Jadi dua malahan verbnya. Jadi ini incorrect. Harusnya kalau kita make a revision, program has provided a variety of helpful applications. Begitu. Okay, next, number 5. Is it correct or incorrect? The box can be opened only with a special screwdriver. Correct, Miss. Correct. Correct, Miss. Correct. So please let me know which one is the subject and which one is the verb. Subjeknya yang mana? The box. The box. Great. Kemudian predicate-nya? Can be open. Very good. Definitely. Yes. Jadi kalimat ini sudah correct tanpa harus diperbaiki dan semuanya sudah grammatically correct ya. Baik tensesnya maupun strukturnya. The box can be opened only with a special screwdriver. The box subject can be opened, bentuk dari passive voice dengan model can. Maka sudah tepat ada subject dan predicate. So this is a complete sentence. Number 6, good job. Number 6 sekarang, the assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Okay, so how about this sentence, number 6? Incorrect, Miss. Incorrect. Incorrect. Kenapa bisa? Subjeknya double. Subjeknya double, very good ya. Jadi ada subject the assigned text for history class, itu jadi satu kesatuan, bisa menjadi subjek. Terus ada it di situ tanpa ada konektor, ya, nggak ada penghubungnya. Tadi boleh simple sentence yang ada dua subjeknya boleh ya. Tapi di situ biasanya ada penghubungnya, my friends and I gitu ya. Nah ini nggak ada, maka, aduh sebentar. Maka di sini kok ini? Ya, ini disebut sebagai kalimat yang redundant. Ya, error juga karena double subject. Harusnya pilih salah satu, mau pakai it atau mau the assigned text for history class. Kalau misalnya it-nya kita buang, maka the assigned text for history class contains more than 20 chapters. Begitu. Okay, good job. Number 7 sekarang. The papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. Okay. Silakan. Is it correct or incorrect? Correct. Correct, Miss. Okay. So, which one is the subject? Mana subjeknya? The papers. Papers. Papers in the basket. Oke, sampai waste basket ya, jangan lupa. Jadi the papers in the waste basket. Ya, ini jadi satu. Baru kita ketemu verb di sini should be empty. Ya. Ini jadi satu kesatuan. Lagi-lagi ini passive voice. Okay, great job. Number 8, departure before dawn on a boat. Salah bacanya. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor.
Oke. Nah, ini correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Dibaca aja bingung ya, karena ini semua kumpulan kata benda. Ya, tidak ada verbnya, tidak ada keterangannya. Ini semua bisa jadi subjek tanpa ada keterangan, tanpa ada komplement ataupun objek ataupun predicate-nya nggak ada. Incorrect. Okay, excellent. Number 9 sekarang. Yesterday I found an interesting article on pollution. Silakan. Incorrect. Incorrect. Kenapa? Tidak No ada subject. subjek. Ada subjek. Iya, ini mirip tadi contoh yang pertama. Yesterday itu nggak bisa ya. Jadi subjek. Ya, maka kita butuh subjek di sini. Sudah ada found kata kerjanya, maka kita hanya butuh subjek di sini. Ini kata keterangan. Oke. 10, number 10. The new machine processes 50% more than the previous machine. What about this sentence? Incorrect. Incorrect. Why is it Incorrect. so? Dua verb. Why is it so? Dua verb. Verb yang pertama? Is processing. Is, iya. Verb yang kedua? Processes. Iya, processes. Jadi ada dua ya. Kecuali kalau dua ini digabungkan hanya menjadi satu predicate. Bisa nggak? Bisa. Misalnya is processing. Nah, itu kan menjadi satu predicate saja karena itu bentuk dari interrogative. Present progressive ya. Jadi bisa the new machine is processing 50% more than the previous machine. Bisa seperti itu. Atau bisa dipilih salah satu. Misalnya the new machine is 50% more than the previous machine. Atau the new machine processes 50% more than the previous machine. Ya, jadi bisa seperti itu. Tinggal either one of those choices tadi ya. Jadi kalimat ini incorrect. Oke, well done everyone. Dari sini kalian hanya keliru satu tadi ya, karena mungkin kurang perhatikan ke tensesnya, karena kita basicnya lebih ke bahasanya memang lebih ke structure-nya, bukan ke tensesnya. But overall, you're doing great ya, semuanya good job. Ini materi minggu depan ya. Oke, sampai di sini. Any question? Ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada? Belum ada, men. Oke, belum ada. Alright. Saya lanjutkan. Sebentar. Ya. Saya share lagi. Latihan berikutnya. Ya. Jadi di sini ada practice. Ini sepertinya saya taruh jadi biru kalau tidak salah. Kalian bisa mengaksesnya juga sama ya. Identifying subjects and verbs. Jadi read this paragraph and then identify and decide which one is the subject and which one is the verb. Ya. In these 9 sentences. Yang pertama sudah dikerjakan, sudah selesai ya. Jadi di sini my friend namanya Mark Kajavi, mungkin ya bacanya Kajavi, is a talented photographer and a successful business person. Nah, di sini ada subjeknya my friend namanya Mark ya. Jadi satu kesatuan subjeknya, kemudian verbnya is. Yang kedua di sini his photos are beautiful. Subjeknya yang mana? His photos. Ya, his photos.
Kemudian are di sini predicate-nya. Good. Number 3, he takes pictures of people, places, and products. Mana subjek, mana predicate-nya? Subject. Oke, good. Kemudian takes predicate ya. Nah, ada and di sini. Tapi ingat-ingat lagi and di sini connecting items ya. Jadi dia hanya menegaskan bahwa ini item terakhir yang disebutkan, maka ditambahkan and ya. Menyebutkan apa saja di sini? People, places, and products. Products ya. Jadi biasanya kalau kita habis mentioning items ya, many items, and then before the last item that we want to mention, you have to put and di situ sebelumnya. Jadi fungsi dari and banyak ya, connecting clauses, connecting words, connecting among items ya, mentioned in the sentence. Number 4 di sini, people often ask him to take pictures at their weddings. Mana subjeknya? Subjeknya yang mana? People. People. Kemudian verbnya? Ask. Yes, ask ya. Often di sini atau terkadang dibaca often, ada yang baca often, ada yang baca often. Often di sini sebagai keterangan ya, adverb. Biasanya kita meletakkan adverb, apalagi kalau kalian misalnya sering menemukan di bacaan ya, itu diletakkan justru sebelum kata kerja. People often ask him gitu ya. Ask him often juga bisa sih, tapi biasa terkesan natural juga kalau kita meletakkan adverb itu di depan kata kerja, karena fungsi dari adverb itu sendiri untuk menekankan atau menegaskan kata kerja itu ya. Number 5, companies hire him to take pictures of their products for advertisement. Kata kerjanya yang mana? Hire. Hire, good. Subjeknya? Companies. Exactly. Number 6, hotels and restaurants hire him to take pictures of their websites. Subjek mana? Hotels and restaurants. Ya, ada dua ya. Hotels and restaurants. Very good. Kemudian predicate-nya? Hire. Hire. Okay, well done. Number 7, most of the time he works in Chicago. Sebutkan subjek dan verbnya. Subject he. Okay. Nice job. Number 8. Sometimes he travels to other parts of the country. Mana predicate-nya? Travels. Travels. Okay. Subjeknya? He. Okay, good. Bukan sometimes ya. Meskipun sometimes begin the sentence, but this is not the subject. Kemudian last sentence di situ ada you can see examples of Mark's work on his website. Mana subjek, mana predicate. Subjeknya you. Predikatnya Kemudian can see. ya, can see. Ini satu kesatuan karena model tidak bisa berdiri sendiri. Karena model di sini fungsinya justru membantu ya, membantu kata kerja. Jadi dia jadi satu kesatuan, can see. Nggak bisa kita sebutkan predikatnya hanya can atau hanya see, tapi can see. Good. Oke, mudah lah ya. Nah, ini writing complete sentences, identifying incomplete sentence. Nah, ini sebenarnya sama seperti latihan yang tadi, hanya saja kalimatnya lebih complicated yang tadi dibandingkan ini. Karena ini masih materi untuk bahasa Inggris biasanya yang sangat dasar ya, kalau di dalam sastra, di mata kuliah yang ada di sastra Inggris, kita misalnya reading itu ada 4 kali gitu, atau writing itu ada 4. Jadi writing pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini levelnya masih yang
Yang nomor 1 ya. Jadi kalimatnya masih sangat simple sekali, belum yang complicated. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. The capital of China is Beijing. Nah, ini kalimat yang complete. Beijing, a big city. Nah, itu bukan sentence ya. Bukan sentence, tapi ini masih fragment atau sentence tapi incomplete ya, error. Yang C di sini the city 5,000 years ago. Years old, sorry. Nah, kalian pilih yang mana, complete atau incomplete nih? Yang Incomplete. C. Incomplete. Nah, what's the problem? You have to mention here. Problemnya apa? Kenapa disebut sebagai incomplete sentence? Tidak ada predikat. Tidak ada predikat. Good. Jadi perlu ditambahkan predikat. Di situ the city is 5,000 years old. No verb ya, atau no predicate. Number 2, San Francisco has many attractions. Complete, incomplete? Complete. Complete. Good. Yang B is, ya, good. Number bukan number ini. Yang selanjutnya is cool in the summer. Incomplete. Incomplete, ya. This is not a sentence actually. This is a fragment. C, it has some interesting buildings. Complete. Complete. Good. Ada it, ada has. Yes, exactly. Number 3, many tourists travel to Mexico. Complete. Complete. Good. Like Mexican food. Incomplete. Complete. Gitu. Makanya kalau dalam bahasa Inggris bisa dibilang kalimat atau complete sentence kalau itu benar-benar expressing a complete thought ya. Istilahnya tuh complete thought. Complete thought adalah bisa dipahami dengan jelas ya. Kita bisa mengerti maknanya secara jelas di situ. Like Mexican food maksudnya apa gitu. Kita masih bertanya-tanya. Maksudnya dia mau ngomong apa sih gitu, like Mexican food gitu. Because it has no subject di sini ya. Yang C, visit the beach. Ini nggak ada apanya. Visit, ini kayak kalimat perintah. Complete, incomplete? Yang mana? Incomplete ya. Nggak ada subject. Iya, nggak ada subjek. Oke, di sini masih ada latihan selanjutnya. Dan mudahlah kalian bisa selesaikan sendiri. Nah, yang paling terakhir kita akan latihan ini. Editing for incomplete sentences. Find 6 more incomplete sentences in this paragraph and then make corrections. So you have to find first which sentence that is incomplete and then please make correction or find out what component is missing ya in that sentences. Silakan nanti kalian temukan dulu berarti kurangnya di mana. Berapa menit ya? 3 menit cukup ya? 3 menit dari sekarang, silakan.
Oke. Sudah selesai pasti ya. Let's check. Yang pertama di situ, my friend Yasmin is an interesting person. Di situ sudah complete ya. Number 2, she lives in Seattle, Washington. Sudah tepat juga. She is young and single. Ini sudah diperbaiki. Bagaimana nomor 4? She 24 years old. Nomor 4. Incomplete. She is Incomplete. 24 years Yes. Is 24 years old. Harusnya ada is di situ. She is 24 years old. Number 5, works in a women's clothing store. She works Yeah, harusnya she works ya. She works in a women's clothing store. Good. Number 6 is a nice place to buy clothes. It is a nice It is place. Absolutely. Number 7, Yasmin likes her job. complete. Complete. Okay, skip this. Number 8, clothes that's very important to her. Clothes are Iya, harusnya clothes are very important to her. Number 9, Mem, yes. mau nanya, clothes itu singular atau plural ya, Mem? Plural. Oke ya. Yep. Okay, next. Number 9. Number 9, loves to shop. Ya, ada subjeknya she loves to shop. Number 10, she spends her money on new clothes and shoes. Complete. Skip aja. Number 11, she has a plan to open a clothing store. complete. 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 She wants to have her own business. It's a good idea. Ini salah ya, saya sebutin malah. It's a good idea. Harusnya ada to be-nya ya. It is. It is a good idea. Okay, well done everyone. Good job. Okay, so I think that is all. If you have no questions, so I think we can finish this class. But let's see if you have some questions to ask, so we can discuss it over. Any question? Ada question nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada ya, berarti ya. Ya. So I think that is enough for today's class. So you already comprehend that a sentence, should have a minimum composition, minimum component, itu subject and verb, predicate. So I think that is all for today. Thank you so much. So we'll be discussing on the next topic next week. So please keep yourself updated by checking on Aldiro regularly. I will post the next subject on Aldiro. Stay healthy. Until next time. See you again.